Shalom, hari ini perenungan kita terambil dari Filemon ayatnya yang ke-9b, 12 dan juga 17. Tema yang saya berikan adalah merajut kembali relasi yang retak. Saya akan membaca dari ayatnya yang 9b, firman Tuhan, "Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku." Ayatnya yang ke-17. "Jikalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri." Saudara-saudara, kita semua tahu pentingnya sebuah surat rekomendasi. Surat itu menjadi sebuah bukti apakah seseorang layak diterima atau tidak. Entahkah di perusahaan, entahkah untuk universitas dan lain-lain. Jadi pemberi rekomendasi harus benar-benar mengenal keunggulan dan watak orang yang ia jamin. Saudara, kitab Filemon bisa dianggap sebagai surat rekomendasi dari Paulus untuk Onesimus. Siapa Onesimus ini? Dia adalah budak Filemon yang pernah kabur dan melarikan diri. Kemungkinan besar ia mencuri barang atau uang milik Filemon tuannya. Namun di Roma, saudara-saudara, Onesimus berjumpa dengan Paulus dan dia bertobat. Lewat surat ini Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara di dalam Kristus. Di ayatnya 17 tadi dikatakan, "Terimalah dia seperti aku sendiri." Tentu ini permintaan yang sangat berat. Kalau berada di posisi Filemon, kita mungkin akan bilang mengampuni aja susah, apalagi menerimanya kembali. Namun saudara, Paulus ingin mengajarkan kita hakikat pengampunan dan pemulihan yang sesungguhnya melalui bagian ini. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa pengampunan ini membebaskan hati kita dari penjara masa lalu. Banyak orang berpikir seperti ini. Kalau saya mengampuni berarti dia menang dan saya kalah. Kalau saya mengampuni berarti dia benar dan saya salah. Nggak mau ampuni dia. Atau ada yang bilang saya baru mau mengampuni dia kalau dia sudah bertobat. Benarkah demikian, saudara? Sesungguhnya tidak. Mengampuni tidak harus menunggu orang tersebut minta maaf. Tidak harus menunggu orang itu bertobat. Kalau kita menunggu mereka sampai bertobat, kita sendiri yang akan menderita. Kita akan terus terikat oleh kemarahan dan kebencian karena ada banyak orang yang gak pernah mau bertobat. Namun mengampuni bukan berarti saudara kita membenarkan kesalahannya. Mengampuni bukan berarti kita berpura-pura bahwa semua baik-baik. Mengampuni berarti melepaskan beban dari hati kita. Mengampuni berarti menyerahkan hak membalas kepada Tuhan. Saudara, pengampunan dimulai dari keputusan pikiran kita untuk taat pada firman Tuhan. Lalu proses itu berlanjut pada penyembuhan emosi. Bawalah luka itu kepada Tuhan sampai hati kita benar-benar pulih. Selama kita menyimpan dendam kepahitan, kita merugikan diri kita sendiri. Dan saudara, dalam proses ini Tuhan bisa pakai para hamba Tuhan, para konselor Kristen dalam proses pemulihan. Saudara, yang kedua yang perlu kita pahami bahwa rekonsiliasi membutuhkan pertobatan dan perubahan. Saudara, banyak orang gak mau mengampuni karena dia pikir harus berekonsiliasi. Pengampunan dan rekonsiliasi adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa mengampuni seseorang secara sepihak, tetapi relasi yang rusak tidak langsung pulih begitu aja. Rekonsiliasi membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak. Filemon mau menerima Onesimus kembali karena ada buah pertobatan yang nyata. Onesimus yang dulu merugikan dan tidak berguna, kini berubah menjadi orang yang sangat berguna bagi pelayanan. Paulus melihat perubahan itu dan berani menjadi penjaminnya. Sebab itu jalan menuju rekonsiliasi menuntut tanggung jawab dari kedua sisi. Orang yang bersalah harus merendahkan hati, mengakui kesalahan tanpa membela diri, dan menunjukkan konsistensi perubahan hidup. Orang yang terluka belajar membuka hati untuk pemulihan dengan tetap memakai hikmat serta batasan yang sehat untuk membangun kembali kepercayaan secara bertahap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak dalam keseharian kita sering berganti dalam posisi ini. Terkadang kita menjadi Filemon, dikhianati, dirugikan, dilukai oleh orang yang kita percayai. Namun ada kalanya kita menjadi Onesimus. Kita egois, mengecewakan, melukai orang lain. Mari kita renungkan ke dalam hati kita masing-masing. Jika kita adalah pihak yang bersalah, maukah kita melepaskan ego kita, meminta maaf dan berkomitmen untuk berubah? Jika kita adalah pihak yang terluka, maukah kita meminta pertolongan Tuhan untuk melepaskan pengampunan dan memberi ruang
bagi pemulihan. Jujur saudara, dengan kekuatan sendiri ini gak mudah. Ego kita terlalu besar untuk meminta maaf. Dan luka kita terlalu dalam untuk mengampuni. Namun Injil yang telah mengubah hidup Onesimus dan memampukan Filemon menerima kembali saudaranya adalah Injil yang sama yang bekerja di dalam hati kita hari ini. Injil tidak hanya mendamaikan dua orang yang berkonflik. Injil meruntuhkan tembok permusuhan dan mengubah status secara radikal. Dari majikan dan budak menjadi saudara yang kekasih di dalam Kristus. Saudara, percayalah, kuasa Injil inilah yang akan memampukan kita yang terluka untuk mengampuni. Dan kita yang bersalah untuk bertobat. Di dalam Kristus selalu ada jalan bagi pemulihan relasi yang retak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.